Saat ini kita telah berada di hari ke-20 dari bulan Sya'ban, dari bulan Rewah. Dengan demikian kurang lebih 10 hari lagi kita akan berada di bulan Ramadan. Bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang penuh dengan keajaiban, bulan yang penuh dengan keutamaan sebagai Sayyidus Syuhur, penghulunya bulan. Maka sekarang bagi kita selaku insan mukmin yang tentunya merasa bahagia dan gembira dengan akan datangnya bulan Ramadan, sehingga ada pernyataan man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu alan niran. Barang siapa yang gembira, yang merasa bahagia dengan akan datangnya bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjauhkannya dari api neraka. Kenapa dijauhkan dari api neraka? Karena gembira bukan dengan terbahak-bahak. Sebab terbahak-bahak belum tentu menandakan kegembiraan, belum tentu menandakan rasa senang. Boleh jadi terbahak-bahak itu merendahkan, seperti terbahak-bahaknya mak lampir. Mak lampir kan terbahak-bahak belum tentu senang. Kenapa? Karena boleh jadi dia merendahkan. Apalagi ketika mau berkelahi dengan si pemilik cemeti amal rasuli. Mak lampir tertawa, tapi tertawanya bukan karena bahagia. Boleh jadi tertawa karena rasa takut melihat cemeti amal rasuli. Karena itu bahagia, senang dengan akan datangnya bulan Ramadan diwujudkan dengan persiapan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Ini merupakan salah satu adab kita, salah satu akhlak kita di bulan Sya'ban untuk menyambut bulan Ramadan, yang dalam bahasa Abu Hamid Al-Ghazali menyambut datangnya bulan Ramadan, gembira dengan datangnya bulan Ramadan, senang dengan datangnya bulan Ramadan, disebut dengan istilah muraqabatu Ramadan. Muraqabah itu bukan sekedar dalam istilah tasawuf mendekatkan diri kepada Allah, yang terambil dari kata raqabah, yuraqibu muraqabatan. Tapi di sini muraqabah itu adalah mengenal lebih dekat Ramadan, memeriksa Ramadan. Paling tidak, yang paling awal muraqabah itu adalah mendengar, mengetahui pengumuman tentang Ramadan, pengumuman resmi dari pemerintah tentang awal Ramadan. Supaya kita apa? Supaya kita sudah siap-siap di ketika pemerintah mengumumkan bahwa tanggal 1 Ramadan jatuh bertepatan dengan tanggal sekian bulan sekian di kalender miladiah. Sehingga apa? Dengan adanya pengumuman kita sudah siap melaksanakan ibadah Ramadan. Baik ibadah siam, lebih dahulu adalah berdoa. Doa yang ini di TikTok mulai muncul, doa Allahumma ahillahu lana bil amni wal iman wal islami wassalamah, dan seterusnya. Ya Allah, tampakkanlah hilal di bulan ini, hilal dengan aman, dengan penuh keyakinan. Tampakkan kepada kami hilal dengan penuh kesejahteraan dan penuh dengan keselamatan. Sekalipun ada khilafiyah, istilahnya bukan khilafiyah, ikhtilaf. Ikhtilaf itu adalah ada beberapa pilihan yang berbeda.
tapi tidak menimbulkan khilafiyah. Nah, ini yang indah. Ikhtilaf tapi tidak menimbulkan khilafiyah. Artinya apa? Ada beberapa pilihan, ada beberapa pandangan, tapi tidak menimbulkan pertentangan. Dan ini hanya terjadi di kita, di Indonesia. Maka Nabi bersabda, ikhtilafu ummati rahmatun. Ketika umat banyak memiliki pilihan, itu adalah rahmat, bukan khilafiyah, tapi ikhtilaf. Kalau khilafiyah itu artinya pertentangan. Ibadallah jamaah as'adakumullah. Maka sekarang adab kita di bulan Syaban menyambut bulan Ramadan adalah muraqabatu Ramadan. Muraqabatu Ramadan mengetahui ketetapan awal dan akhir Ramadan. Tentu yang ditetapkan oleh pemerintah, karena kita hidup di sebuah negara. Kalaupun ada pilihan yang lain, itu untuk pengetahuan. Sebab apa? Sebab kita melaksanakan ibadah Ramadan, baik ibadah sholat, ibadah siam, ibadah qiyam, ibadah membaca Al-Quran, ibadah-ibadah yang lain, itu didasarkan kepada ilmu. Karena amal itu membutuhkan ilmu. Sebab amal tanpa ilmu hanya sia-sia belaka. Dulu kalau di masjid-masjid sering dikatakan mantaroka solatan, di samping ada mantaroka solatan khomsah, ada juga yang merupakan peringatan kepada kita agar dalam beramal mesti pakai ilmu, yaitu pujiannya ibadallah jamaah as'adakumullah. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya ditolak, tidak diterima. Fakulluman ya'malu bighairi ilmin, fakulluman ya'malu bighairi ilmin amaluhu mardudatun la tuqbalu. Nadanya bisa disesuaikan dengan selera. Fakulluman bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Artinya siapa saja yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya ditolak, tidak diterima. Yang pertama, untuk melaksanakan ibadah Ramadan sekarang ini di bulan Sya'ban Rawah adalah muraqabatu Ramadan. Makna muraqabatu Ramadan lebih dekat memahami, mengetahui keutamaan amal ibadah yang dianjurkan di bulan Ramadan. Maka disertai muraqabah ini yang pertama adalah menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan di bulan Ramadan. Kita sekarang menyiapkan apa yang kita butuhkan besok di bulan Ramadan. Kalau di daerah-daerah ini, daerah-daerah itu karena ini musimnya musim penghujan, karena bertepatan Ramadan tahun ini 1447 Hijriah bertepatan dengan musim penghujan di kita. Tapi berbeda dengan di negara Arab. Di negara Arab justru memang musimnya ini musim panas, musim kemarau. Di kita musimnya musim penghujan. Maka di daerah-daerah ini karena sekarang musim penghujan yang akan sebentar lagi akan Ramadan, kalau bertepatan Ramadannya dengan musim panas kemarau, ada yang buat karak, ada yang buat ceriping, ada yang buat, pokoknya di musim kemarau itu membuat makanan-makanan, menyiapkan untuk kebutuhan di bulan Ramadan.
Ada yang nyebutnya punggahan atau munggahan. Sebelum Ramadan, kebutuhan besok biar tidak terlalu keteteran, supaya ketika butuh sudah tersedia. Karak yang sudah dijemur sudah siap digoreng, atau ceriping atau rengginang, pokoknya yang serba digoreng disiapkan, dan makanan-makanan awet yang lain. Ini bentuk menyiapkan diri yang dibutuhkan di bulan Ramadan. Kenapa demikian? Ini sesuai dengan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adallakum syahrukum hadza bimakhlufi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma marra bil muslimina syahrun khairun lahum minhu wala marra bil munafiqina syahrun syarrun lahum minhu bimakhlufi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yaktubu ajrahu wa nawafilahu qabla an yudkhilahu wa yaktubu israhu wa saqawatahu qabla an yudkhilahu dzalika annal mu'mina yu'iddu fihi al-quta minan nafaqati lil ibadati wa yu'iddu fihi al-munafiqu ittiba'a ghafalatil mu'minina wattiba'a auratihim fagunmun yagnamuhul mu'minu, yang artinya ibadah Allah jamaah as'adakumullah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah, dan beliau menilai hadis ini adalah hadis yang sahih. Begitupun disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengkaji tentang muraqabatu Ramadan ini masih menggunakan kitab At-Targhib wa Tarhib pada bab At-Targhibu fi siyami Ramadana ihtisaban qiyamu lailihi siyama lailatal qadri wa maja'a fi fadlihi. Jadi tentang muraqabatu Ramadan, memahami lebih mendetil, lebih mendalam tentang keajaiban-keajaiban dan amalan-amalan yang mesti tidak kita lewatkan di bulan Ramadan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, adallakum syahrukum hadza bimakhlufi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adallukum melimpah ruah kepada kamu, syahrukum bulan kamu yang penuh dengan pahala, bulan kamu yang penuh dengan keutamaan. Kenapa penuh dengan pahala dan keutamaan? Di bulan Ramadan rezeki ditambahkan, di bulan Ramadan semangat ibadah ditinggikan, di bulan Ramadan rasa malas untuk melakukan kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala diangkat. Bimakhlufi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, ma marra bil muslimina syahrun khairul lahum minhu. Tidak dialami oleh orang muslim bulan yang lebih utama bagi orang muslim selain bulan Ramadan. Wala marra bil munafiqina syahrun syarrun lahum minhu, dan tidak ada bulan yang paling menyusahkan bagi orang munafik selain bulan Ramadan. Kemudian Rasul bersabda, innallaha la yaktubu ajrahu, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menetapkan, akan mencatat ajrahu,
pahala Ramadan wa nawafilahu, dan pahala ibadah sunnah serta keselamatan. Nawafil bukan berarti sekedar sunnah, tapi keselamatan, kesuksesan, kesejahteraan. Qabla an yudkhilahu, sebelum Allah memasukkan bulan Ramadan itu atau menemukan bulan Ramadan itu dengan kaum muslimin. Begitupun wa yaktubu israhu wa saqawatahu qabla an yudkhilahu, Allah akan menetapkan dosa-dosa serta kesialan-kesialan, dosa-dosa yang tidak dihentikan, dan kesialan-kesialan serta kecelakaan sebelum Allah mempertemukan Ramadan dengan orang munafik. Kenapa? Orang-orang mukmin sebelum bertemu dengan bulan Ramadan sudah Allah tetapkan pahala dan keuntungan serta kebahagiaan. Orang mukmin masih ada di bulan Sya'ban, kita masih ada di bulan Sya'ban, tapi oleh Allah sudah dicatat pahala-pahalanya, sudah ditetapkan keuntungan-keuntungan kita. Sementara bagi orang munafik di bulan Sya'ban ini sudah Allah berikan rasa sesak, kesusahan, kegelisahan, dan dosa-dosa. Bisa demikian kenapa? Wa dzalika annal mu'mina yu'iddu fihi al-quta minan nafaqati lil ibadati. Yang demikian itu Allah menetapkan pahala ganjaran serta keuntungan, keselamatan karena akan datangnya bulan Ramadan, karena orang mukmin di bulan ini, di bulan Sya'ban, sebelum masuk Ramadan sudah mempersiapkan kebutuhan untuk ibadahnya. Maka kalau sekarang kita ibadah Allah jamaah as'adakumullah, sekarang kita sudah nyicil menyiapkan baju untuk ibadah Ramadan khusus. Untuk salat tarawih ini bajunya, untuk salat subuh ini bajunya, disiapkan untuk buka puasa ini, puasa keluarga ini sekian, untuk memberi makan orang berpuasa di masjid atau di panti ini disiapkan sejak sekarang. Bahkan disiapkan untuk Lebaran jauh-jauh, padahal Lebarannya masih 1 bulan. Ramadan aja belum dapat, tapi sudah pesan catering, ke sebuah catering, pesan besok hari kedua dari Lebaran, pesan untuk dikirim ke rumah kami karena ada untuk menjamu tetangga-tetangga, kolega-kolega, mitra-mitra, saudara-saudara yang akan bersilaturahmi. Sudah disiapkan sebelum Ramadan, kebutuhannya Lebaran, karena kalau mendadak nanti bisa mengalami kesulitan. Hal yang semacam ini, menyiapkan makan sebelum datangnya bulan Ramadan untuk kepentingan ibadah, itu yang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan pahala bagi kita, keuntungan-keuntungan bagi kita. Keuntungan-keuntungan dan pahala itu dapat sebelum Ramadan, sudah dapat ampunan dari Allah. Sebelum Ramadan sudah dapat pembebasan dari api neraka. Sebelum Ramadan sudah dapat banyak berkah. Ibadah Allah jamaah as'adakumullah. Ada pedagang sambat, ini mau Ramadan biasanya pesanan banyak, tapi sampai hari ini tinggal 10 hari lagi, tadi siang 1 pun belum ada yang pesen, padahal sudah disiapkan. Ya disiapkannya sih untuk dijual,
bukan untuk sodako. Coba panjenengan sekarang sambat kok sampai seminggu kurang lebih lagi Ramadan, ini belum ada yang pesen ini. Ketepatan orang ini memang pengusaha di bidang catering, di samping catering juga di bidang yang lain, terutama di catering dan pakaian. Ini sampai saat ini kok belum ada. Terus kita tanya, panjenengan Ramadan ini memberi makan tajil di masjid mana saja? Tahun ini pamit nggak ngasih takjil untuk masjid-masjid dengan alasan ekonomi lagi lesu. Ya, karena memang panjenengan tidak mempersiapkan yang diusahakan untuk ibadah, ya tentunya Allah juga tidak menyiapkan yang menjadi keuntungan panjenengan. Sudah, panjenengan sekarang datang ke masjid semampu panjenengan, mumpung mini harga emas naik, emas jenengan, maksudnya emas benda mulia, batu mulia, bukan emas kakak panjenengan. Emas yang disimpan, dijual, mumpung mahal nih, dijual sebagian untuk sodakoh, untuk takjil, untuk anak yatim dan lain sebagainya. Boleh. Akhirnya siang-siang dia jual, kemudian ke masjid, Mas, ini untuk kebutuhan Ramadan, terserah. Mau untuk tajil, untuk buka sahur, buka bersama, mau untuk sahur, untuk tadarus, untuk caburan, terserah. Tadi jam 5 itu ngasih tahu, alhamdulillah ini sudah dapat 4 pesanan catering. Lumayan, ternyata sudah dapat 5 pesanan catering dan di atas 200. Alhamdulillah. Kenapa? Karena wadzalika annal mu'mina yu'iddu fihi al-quta minan nafaqati lil ibadati. Yang demikian itu kenapa Allah sebelum Ramadan sudah ngasih keuntungan, sudah menetapkan pahala dan ganjaran, karena orang mukmin sudah menyiapkan kebutuhan Ramadan dari hasil usahanya semuanya untuk ibadah. Tapi kenapa bulan Ramadan bagi orang munafik sumber kesusahan, sumber kegelisahan? Kenapa bisa demikian? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wa yu'iddu fihil munafiku ittiba'a ghafalatil mu'minina wattiba'a auratihim pagunmun yagnamuhul mu'minu. Kenapa orang munafik di bulan Ramadan susah, bahkan menjadi bulan yang paling susah? Karena orang munafik menyiapkan makanan di bulan Ramadan bukan untuk ibadah, bukan untuk melaksanakan amal kebajikan, tapi untuk memperturutkan hawa nafsu, agar orang-orang mukmin juga, dengan tujuan agar orang-orang mukmin menirunya sehingga mereka lalai. Itu hasil rampasan orang munafik. Artinya yang didapat oleh orang munafik apa? Dosa dan kesialan di bulan Ramadan. Sebelum datang bulan Ramadan sudah Allah tetapkan. Karena itu ibadah Allah, jamaah as'adakumullah, mulai sekarang kita nyiapkan kebutuhan ibadah Ramadan, kebutuhan zakat fitrah disiapkan sejak sekarang. Jangan sampai keteteran. Untuk sahur disiapkan sejak sekarang, sampai untuk fitrah anak-anak disiapkan sejak sekarang. Tidak usah nunggu besok, nukar uang barunya dari sekarang. Kalau untuk sodakoh, namanya adalah ngasih fitrah kepada anak-anak, tapi itu sodakoh, membuat gembira anak-anak itu adalah hal yang sangat mulia. Maka oleh Allah sudah ditetapkan pahala dan ganjaran, keuntungan-keuntungan. Ibadah Allah jamaah as'adakumullah. Di samping
kita di bulan Ramadan itu nanti akan mendapatkan 5 keistimewaan, yang 5 keistimewaan ini tidak Allah berikan kepada siapapun, hanya kepada kita umat Islam, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis yang ke-6 masih pada bab at-targhib fi siyami Ramadan. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan melalui jalur sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'tiyat ummati khamsa khisalin fi ramadana lam tu'tahunna ummatun qablahum. Umatku, sabda Nabi, diberi keistimewaan dengan 5 keistimewaan di bulan Ramadan. Yang kelima keistimewaan itu tidak diberikan kepada umat-umat sebelum umatku, sebelum kita. Apa saja? Yang pertama, khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Yang pertama, perubahan aroma mulut orang yang berpuasa di sisi Allah, menurut Allah jauh lebih harum dan jauh lebih menarik daripada minyak kasturi. Ini yang pertama. Menurut Allah subhanahu wa ta'ala, menurut pandangan Allah subhanahu wa ta'ala, artinya di sisi Allah, bau mulut orang yang berpuasa itu jauh lebih harum daripada minyak kasturi. Tapi tidak perlu penelitian apa benar. Ya kalau diteliti, apalagi kalau sudah mulai duhur ke atas, nah, mulai jam 1, jam 2, tentu aromanya memang orang berpuasa, bau mulutnya itu secara alami ya tidak sedap. Tapi tidak sedap itu bagi kita manusia, namun menurut Allah itu jauh lebih harum daripada minyak kasturi. Mengapa demikian? Karena hamba yang paling Allah cintai, hamba yang meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya karena melaksanakan ibadah puasa. Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikat, membanggakan, "Wahai malaikat," kata Allah kepada para malaikat, "lihatlah, saksikanlah, ini nih hambaku, pemuda ini hambaku yang aku banggakan kepada kamu sekalian." Memangnya kenapa ya Allah? Karena dia meninggalkan nafsu syahwatnya, nafsu farjinya, nafsu makannya, nafsu minumnya, karena aku. Dia melaksanakan ibadah puasa untukku. Maka setan ini keturunannya ada 9. Ada yang namanya setan Zalyatun, ada yang namanya setan Dasim, ada yang namanya setan Walhan, ada yang namanya setan Murrah, dan ada yang namanya setan Hafab. Nah, yang mengganggu ibadah namanya setan Walhan. Nabi bersabda, "Inna fil ibadati syaitonan yuqalu lahu walhanu." Dalam ibadah itu ingat ada setan. Nama setannya adalah setan Walhan. Maka kalau kita melaksanakan berbagai macam peribadatan, mesti hati-hati dengan setan Walhan. Menghadapi setan Walhan harus hati-hati, supaya kita ingat akan setan, tapi tidak perlu nyetel lagu dangdut dengan judul "Ada Setan." Nah, ibadah Allah jamaah as'adakumullah,
Tidak perlu. Artinya apa? Artinya kita ketika mau melaksanakan peribadatan apa saja, wudhu, sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya, ingat musuh dalam ibadah adalah setan walhan. Ibadah Allah jamaah as'adakumullah, para setan, utamanya setan walhan, itu ketika masuk ke dalam hati kita, di saat hati kita itu ke dalam perut kita, ke dalam hati kita, di mana hati kita ini dalam keadaan kosong dari makanan, kosong dari minuman, atau sedang menahan lapar, sedang menahan rasa dahaga, maka setan akan lari, akan keluar dari hati kita. Karena apa? Karena ketika hati sedang berpuasa itu, hati ini adalah tempatnya malakutus samawat, adalah kerajaan-kerajaan langit dalam hati kita. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula anna syayatina, seandainya para setan itu tidak yahumuna ala qulubi ibni Adam, berkeliling di hati-hati anak Adam manusia, lanadoru malakutis samawati, pasti setan itu akan melihat apa? Malakutis samawati, kerajaan-kerajaan langit. Kerajaan-kerajaan langit artinya di situ ada para malaikat, di situ ada ruhaniyun karubiyun dalam hati manusia. Maka setan cepat-cepat keluar dari hati manusia ketika hati manusia sedang menahan lapar, sedang menahan syahwat, sedang menahan rasa minum, rasa haus, disempurnakan dengan menjaga, menahan pandangan dari memandang yang tidak pantas, menjaga atau menahan tangan dari memegang yang tidak pantas. Pokoknya anggota badan ditahan, mulai dari penglihatan, pendengaran, penciuman, mulut, tangan, kaki, dan perut. Ibadah Allah jamaah as'adakumullah. Ini yang pertama. Maka yang harus kita ketahui sebelum Ramadan masuk, yang ada 5 yang Allah berikan. Yang pertama, bau mulut orang berpuasa di sisi Allah jauh lebih harum daripada minyak kasturi. Artinya apa? Seharum-harum minyak yang harum, bau mulut orang berpuasa itu tetap lebih harum. Yang kedua, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, wa tastaghfiru lahumul hitanu hatta yuktiru. Yang kedua, di bulan Ramadan itu orang kita mendapatkan apa? Istighfarnya binatang-binatang kecil, baik yang ada di lautan, jadi ikan-ikan teri, pokoknya ikan-ikan yang kecil di lautan, dan binatang-binatang kecil yang ada di daratan, semuanya memintakan ampun kepada Allah untuk kita orang mukmin di bulan Ramadan, hatta yuftiru, sampai mereka berbuka puasa. Tiap hari, mulai dari kita niat puasa, nawaitu sauma godin. Nah, sejak itu para binatang kecil memintakan ampun kepada Allah. Ketika kita melafalkan niat yang kedua, karena kalau ba'da sholat ini niat yang pertama untuk memantapkan, ketika imsak kita mempersegar, memperbarui niat puasa. Kemudian ibadah Allah jamaah as'adakumullah, saat itulah ditimpali ketika kita mulai imsak niat puasa. Niatnya sejak setelah sholat witir. Ada yang bertanya, Allah mempardukannya siam, ya ayyuhalladzina kutiba alaikumus siam,
tapi kok niatnya enggak nawaitu siam, niatnya kok nawaitu sauma godin, tidak siama godin. Padahal Al-Quran nyebutnya asyam. Ibadallah jamaah as'adakumullah. Untuk perbedaan antara siam dan saum, memang di dalam Al-Quran sebutan puasa Ramadan asyam. Tapi dalam hadis itu penyebutannya adalah saumu Ramadan. Bunyal Islamu ala khamsin. Anta syahada alla ilaha illallah, kemudian wa tuqimas shalah, wa tu'tiya zakah, wa tasuma ramadhana. Riwayat lain wa sauma atau wa saumu ramadhana. Pakai kata-kata saum. Kenapa dalam kitab-kitab fikih niatnya tidak nawaitu siyama tapi nawaitu sauma? Ibadallah jamaah as'adakumullah. Dalam kitab-kitab fikih yang dibahas itu tidak hanya puasa Ramadan, tapi puasa itu banyak. Dalam kitab fikih, dalam hadis ada puasa Arafah, ada puasa Tasu'a, ada puasa ini, puasa itu, sampai kepada puasa kifarat, puasa nadar. Karena banyaknya jenis puasa, maka kalau asyam itu lebih cenderung kepada Ramadan, puasa Ramadan khusus. Sementara kalau saum itu sifatnya umum. Maka digunakanlah untuk niat puasa itu tidak menggunakan kata nawaitu siyama atau nawaitu siyama godin, tapi sauma godin. Untuk apa? Untuk mewakili seluruh jenis nanti ketika niat melaksanakan puasa. Karena kalau asyam itu cenderung ataupun tujuannya adalah ibadah Ramadan. Nah, yang Allah berikan kepada kita yang kedua di bulan Ramadan itu adalah doanya makhluk-makhluk kecil, dari makhluk-makhluk kecil untuk kita memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, doanya makhluk-makhluk kecil itu adalah tanpa dosa, tanpa kedoliman. Bahkan mungkin didolimi itu makhluk-makhluk kecil. Maka jangan mendolimi semut, jangan mendolimi makhluk kecil. Kalau memang tidak membahayakan, maka disingkirkan. Jangan sampai bersikap dolim kepada makhluk-makhluk kecil. Karena apa? Karena dia ternyata memintakan ampun kepada Allah untuk kita. Ibadah Allah jamaah as'adakumullah, ini baru dua. Insya Allah kita lanjut mengenai muraqabatul Ramadan, 5 keistimewaan yang Allah berikan di bulan Ramadan kepada kita. Yang ketiga, keempat, kelima insya Allah kita lanjut di waktu yang lain. Mungkin untuk sementara hanya ini dulu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf, dan mari kita akhiri dengan doa kifaratul majlis, sholawat dan membaca surat Al-Kautsar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi wa ta'ati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.